Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 RPL yang beranggotakan Vista Hani Eka Putri dengan NPM 19130250008 dan Ersa Syifa Pangestuti dengan NPM 19530250002. Di sini kami akan membahas tentang sistem informasi perpustakaan berbasis website di perpustakaan desa. Alasan perancangan software di perpustakaan desa. Yang pertama, dengan adanya sistem informasi perpustakaan berbasis website ini, supaya bisa dapat digunakan untuk mengelola data perpustakaan dan memberikan informasi mengenai perpustakaan secara terupdate. Dan yang kedua, juga diharapkan dapat mempermudah dalam mengerjakan pekerjaan serta lebih mempersingkat waktu yang diperlukan. Masalah yang dapat diidentifikasikan dari perancangan sistem informasi perpustakaan berbasis website antara lain. Yang pertama, belum optimalnya proses pengelolaan data perpustakaan yang masih dilakukan secara manual, seperti pengelolaan data buku, pengelolaan data pengguna, dan proses peminjaman serta pengembalian buku, sehingga mengakibatkan kurang akurat, efektif, dan efisiensinya penggunaan waktu, tempat, maupun tenaga. Kedua, sistem laporan data peminjaman dan inventaris buku yang belum terkelola dengan baik karena belum terkomputerisasi. Ketiga, kesulitan dalam proses pencarian data buku karena harus membuka kembali per halaman buku inventaris. Keempat, penyusunan laporan membutuhkan waktu yang lama karena proses merekap data harus mengecek dan menyalin kembali dari buku inventaris. Dan yang terakhir, sistem informasi yang tidak teruji kualitasnya akan mengganggu kinerja petugas perpustakaan. Keunggulan sistem informasi perpustakaan berbasis website diantaranya. Yang pertama, dengan adanya sistem informasi perpustakaan berbasis website ini, diharapkan bisa mempercepat layanan informasi yang diberikan secara akurat dan tepat waktu. Kedua, meringankan beban tugas pustakawan atau staf perpustakaan terhadap pekerjaan yang bersifat pengulangan rutin. Ketiga, dapat menghemat waktu dan tenaga sehingga memberikan hasil kerja yang konsisten. Keempat, meningkatkan kerjasama antar layanan atau bagian ataupun antar perpustakaan. Dan yang terakhir, memberikan layanan yang lebih efektif kepada pemakai. Rencana yang dibuat yaitu yang pertama, jadwal buka atau tutup perpustakaan, yaitu berisikan informasi tentang jadwal buka atau tutup perpustakaan, agar orang-orang dapat melihat terlebih dahulu di website, tidak perlu datang langsung untuk mengetahui apakah perpustakaan sedang buka atau tidak. Yang kedua, pengumuman buku baru, yaitu yang menampilkan informasi tentang buku baru yang ada di perpustakaan. Jadi, peminjam dapat mengetahui informasi buku terbaru yang ada di perpustakaan. Yang ketiga, daftar buku, yaitu halaman yang menampilkan informasi tentang daftar buku yang ada di perpustakaan, sehingga peminjam buku dapat melihat terlebih dahulu buku yang ingin dipinjam apakah tersedia atau tidak. Keempat, halaman transaksi peminjam buku, yaitu halaman yang berisi transaksi peminjam buku yang anggota pinjam. Halaman ini menampilkan kode buku, nama peminjam buku, judul buku, penerbit buku, tanggal pinjam, tahun terbit, serta tombol tambah data peminjaman buku baru. Dan yang kelima, halaman transaksi pengembalian buku, yaitu halaman yang berisi transaksi pengembalian buku yang anggota pinjam. Halaman ini menampilkan kode buku, nama peminjam buku, judul buku, penerbit buku, tanggal pengembalian, tahun terbit, serta tombol tambah data peminjaman buku baru. Diagram use case adalah diagram yang bersifat status yang memperlihatkan himpunan use case dan aktor-aktor atau suatu jenis khusus dari kelas. Diagram ini memiliki dua fungsi, yaitu mendefinisikan fitur apa yang harus disediakan oleh sistem dan menyatakan sifat sistem dari sudut pandang user. Use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sistem informasi dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Berikut adalah contoh dari use case diagram. Pada use case diagram website perpustakaan desa ini,
yaitu yang pertama ada aktor yang yaitu user atau admin, lalu juga di dalamnya ada homepage, ada login, dashboard, daftar buku baru, daftar buku, transaksi peminjaman buku, dan transaksi pengembalian buku. Nah, lalu untuk melakukan login, user harus memasukkan ID dan password terlebih dahulu. Jika ID yang dimasukkan benar, maka akan diteruskan ke halaman dashboard, tapi jika password yang dimasukkan salah, maka akan dikembalikan lagi ke halaman login. Kelas diagram merupakan hubungan antar kelas dan penjelasan detail tiap-tiap kelas di dalam model desain dari suatu sistem. Juga memperlihatkan aturan-aturan dan tanggung jawab entitas yang menentukan perilaku sistem. Kelas diagram juga menunjukkan atribut-atribut dan operasi-operasi dari sebuah kelas dan constraint yang berhubungan dengan objek yang dikoneksikan. Nah, ini merupakan contoh kelas diagram dari website perpustakaan desa. Nah, di sini terdiri dari berbagai kelas. Yang pertama yaitu ada kelas admin yang atributnya itu berisi ID admin dan juga password admin. Lalu untuk operationnya yaitu berisi mengupdate pengumuman buku baru, mengupdate daftar buku, transaksi peminjaman, dan transaksi pengumulangan. Lalu pada kelas user berisi atribut ID user dan juga password user. Nah, untuk operationnya yaitu melihat pengumuman buku baru, melihat daftar buku, meminjam buku, dan mengembalikan buku. Lalu juga di sini ada transaksi. Nah, transaksinya itu atributnya yaitu ada transaksi peminjaman dan juga transaksi pengembalian. Untuk operationnya yaitu ada membuat transaksi. Nah, transaksi ini kan tadi dibagi dua ya, yaitu yang pertama ada transaksi peminjaman. Nah, kelas transaksi peminjaman ini atributnya berisi ID user dan juga kode buku. Dan operationnya yaitu membuat transaksi peminjaman. Lalu untuk transaksi pengembalian sama, yaitu isinya ID user dan kode buku. Operationnya yaitu membuat transaksi pengembalian. Lalu ketika melakukan transaksi, maka kita akan mengambil data dari kelas buku, yaitu yang berisi kode buku, judul buku, penerbit dan tahun terbit, dan operationnya yaitu ada input, update, dan juga delete. Baiklah, di sini saya Vista Haneka Putri akan melanjutkan materi yang selanjutnya yaitu tentang activity diagram. Nah, activity diagram merupakan diagram yang bersifat dinamis. Activity diagram adalah tipe khusus dari diagram state yang memperlihatkan aliran dari suatu aktivitas ke aktivitas lainnya dalam suatu sistem dan berfungsi untuk menganalisa proses. Activity diagram menggambarkan workflow atau aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis. Nah, pertamanya itu ketika user atau admin melakukan login, maka oleh sistem akan ditampilkan halaman login. Lalu ketika user atau admin memasukkan ID atau username dan password, nah di sini ada decision. Jika gagal memasukkan ID, maka akan dikembalikan lagi ke halaman masukkan ID dan password. Nah, jika benar berhasil memasukkan password, maka sistem akan menampilkan halaman dashboard. Lalu jika user atau admin ingin melihat pengumuman dari buku baru atau melihat daftar buku, meminjam buku, dan mengembalikan buku, maka oleh sistem akan ditampilkan ke halaman tersebut. Lalu jika admin atau user ingin melakukan logout, maka oleh sistem akan ditampilkan ke halaman awal atau ke halaman homepage. Lalu selanjutnya itu ada sequence diagram. Sequence diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antara objek di dalam dan di sekitar sistem yang berupa message yang digambarkan terhadap waktu. Sequence diagram dibuat berdasarkan activity diagram dan class diagram yang telah dibuat, maka digambarkan sequence
diagram yang menggambarkan aliran pesan yang terjadi antar kelas dengan menggunakan operasi yang dimiliki kelas tersebut. Nah, di sini ada contoh dari sequence diagram. Nah, di sini ada aktor atau user atau admin. Nah, jika user atau admin ingin melakukan login, maka akan dibawa ke halaman login. Lalu setelah itu, jika berhasil login, maka user atau admin akan dibawa ke halaman dashboard. Namun jika gagal login, maka akan dibawa lagi ke halaman login. Lalu setelah itu, setelah berhasil masuk ke halaman dashboard, jika user ingin melakukan melihat halaman daftar buku baru, maka akan diproses ke halaman daftar buku baru. Tapi jika ingin kembali ke dashboard, maka akan dibawa kembali ke halaman dashboard. Lalu selanjutnya, jika user ingin melihat daftar buku, maka proses akan diantarkan ke halaman daftar buku. Lalu jika ingin kembali ke halaman dashboard, maka proses akan dikembalikan ke halaman dashboard, dan begitu seterusnya. Tetapi jika user ingin keluar dari sistem, maka tinggal melakukan logout yang nantinya akan dibawa ke halaman awal atau ke halaman login. Selanjutnya yaitu desain dan prototipe website perpustakaan desa. Nah, yang pertama yaitu ada desain web halaman awal atau homepage. Nah, di situ terdapat logo dan juga tulisan website sistem informasi perpustakaan desa. Lalu di bawahnya juga ada bacaan selamat datang di website sistem informasi perpustakaan desa. Dan juga di bawahnya ada jadwal operasional yang dimana hari Senin sampai Jumat yaitu jam 9 sampai jam 5 sore, dan hari Sabtu sampai Minggu yaitu dari jam 9 sampai jam 3 sore. Lalu ada juga bacaan login untuk masuk dan ada tombol untuk login masuk. Dan di bawahnya juga terdapat alamat dari website tersebut. Selanjutnya yaitu di desain halaman yang kedua yaitu web halaman login. Di sini ada bacaan silakan login untuk masuk dan ada tempat memasukkan username dan juga password. Dan juga ada tombol kembali yang akan mengarahkan ke halaman awal dan tombol login yang akan nantinya mengarahkan ke halaman dashboard. Selanjutnya yaitu ada halaman dashboard. Nah, di sini ada tombol dashboard dan juga tombol logout, di mana ketika kita klik logout nanti akan diteruskan ke halaman awal. Dan juga di sini ada menu-menu yaitu seperti daftar buku baru, daftar buku, transaksi peminjaman buku, dan transaksi pengembalian buku. Selanjutnya ada web halaman daftar buku baru. Dan di sini ada tombol kembali dan dashboard dan juga logout. Nah, isinya itu ada nomor, kode buku, judul buku, penerbit, dan juga tahun terbit. Lalu selanjutnya ada web halaman daftar buku. Nah, hampir sama seperti halaman daftar buku baru. Di sini terdapat nomor, kode buku, judul buku, penerbit, dan juga tahun terbit. Selanjutnya ada halaman transaksi peminjaman buku. Nah, di sini terdapat nomor buku, kode buku, nama peminjam, judul buku, penerbit, tahun terbit, dan juga tanggal pinjam. Di sini juga ada tambahan tombol tambah yang mana jika diklik nantinya akan diteruskan ke halaman input transaksi peminjaman buku. Selanjutnya yaitu ada di halaman transaksi pengembalian buku. Sama seperti halaman transaksi peminjaman buku, bedanya yaitu ada di tanggal pengembalian. Selanjutnya itu ada web halaman input
transaksi peminjaman buku. Isinya ada kode buku, ada nama peminjam, ada judul buku, ada penerbit, tahun terbit, dan juga tanggal pinjam. Nanti data-data tersebut diinputkan. Jika sudah, nanti kita klik tambah, maka nanti akan dialihkan ke halaman transaksi peminjaman buku. Lalu selanjutnya yaitu halaman input transaksi pengembalian buku, sama seperti halaman input transaksi peminjaman buku. Bedanya yaitu hanya ada di tanggal pengembalian. Lalu pada prototipenya untuk halaman awal itu ada logo login. Nah, jika diklik nanti akan langsung arahkan ke halaman login. Jika kembali nanti maka akan diarahkan lagi ke halaman awal atau homepage, dan jika kita klik login maka nanti akan diantarkan ke halaman dashboard. Lalu untuk di halaman dashboard, nah disitu terdapat logout, yang dimana jika kita klik nanti akan diteruskan ke halaman awal atau homepage, dan juga ada menu-menu yaitu menu buku baru, yang mana jika diklik akan diteruskan ke halaman menu tersebut. Nah, lalu untuk di daftar buku baru, jika ada tambahan tombol kembali, jika diklik maka nanti akan diarahkan kembali ke halaman dashboard. Lalu jika kita mengklik logout maka akan diarahkan ke halaman logout, dan begitu seterusnya kepada halaman daftar buku, sama seperti halaman daftar buku baru. Lalu selanjutnya yaitu pada halaman transaksi peminjaman. Nah, di sini ada satu tambahan tombol yaitu tombol tambah. Nah, di tombol tambah ini nantinya ketika kita klik akan diteruskan ke halaman input transaksi peminjaman. Nah, di sini nantinya ketika kita telah selesai memasukkan data-data yang ingin diinputkan, lalu ketika kita klik tambah maka nanti akan diteruskan kembali ke halaman transaksi peminjaman buku, yang mana nanti hasilnya akan ditampilkan di halaman tersebut, dan sama seperti halaman transaksi pengembalian buku dan juga input transaksi pengembalian buku. Langsung saja kita jalankan simulasinya. Pertama kita klik login untuk masuk. Jika kita klik kembali maka akan kembali ke halaman homepage. Tapi jika kita klik login maka akan ditampilkan ke halaman dashboard. Lalu kita klik daftar buku baru, ditampilkan ke halaman daftar buku baru. Jika kita klik dashboard, kita kembali ke dashboard, dan begitu seterusnya. Lalu kita klik transaksi peminjaman buku, dan jika kita mengklik tambah, maka di sini kita akan masuk ke halaman input transaksi peminjaman buku. Setelah masukkan datanya, maka kita klik tambah, maka data tersebut akan ditampilkan di halaman transaksi peminjaman buku. Begitu juga untuk transaksi pengembalian buku. Kita klik tambah, inputkan datanya, lalu kita klik tambah datanya. Nah, nanti ditampilkan di halaman transaksi pengembalian buku. Nah, jika sudah kita klik logout, maka kita akan diarahkan ke halaman awal atau halaman homepage. Baiklah, sekian
rancangan desain dan prototipe website sistem informasi perpustakaan desa dari kelompok 10. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.